Emangnya bisa ngumpulin 100 juta pertama dari gaji UMR? Kalau kita ambil contoh UMR Kota Jakarta di tahun 2022 sebesar 4,6 juta rupiah, artinya kita membutuhkan waktu 22 bulan untuk dapetin 100 juta pertama. Tapi tanpa dipakai bayar ini itu, tanpa dipakai makan, full buat nabung doang. Jadi mustahil dong untuk kumpulin 100 juta pertama dengan lebih cepat. Gimana kok dengan trading? Nah, pasti kalian banyak pikiran, modalnya kecil, profitnya juga pasti kecil. Apalagi gaji UMR itu terkesan pas-pasan, dipakai buat apapun juga susah. Bisa kok, let's discuss. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ingetin teman-teman nih, kalau isi video ini bukan menjanjikan kalian pasti dapat 100 juta, tapi buat membuka mata kalian, walaupun gaji minimalis tetap bisa kok dapat cuan tambahan lewat trading. Nah, jangan lupa juga ya untuk pencet tombol subscribe dan aktifin bel notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten seru kayak gini. Oke, langsung aja. Untuk dapetin 100 juta pertama, ada 3 hal yang harus kalian perhatiin. Yang pertama adalah saving habits. Saving habits itu sangat penting dan harusnya dimulai sejak dini. Nggak peduli gaji kamu 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau 1 M sekalipun, kalau kamu lebih fokus pada spending daripada saving, ya uangnya bakal habis juga. Artinya kunci paling penting adalah saving atau menabung. Tapi kalau cuma nabung doang, duit kamu bakal berkurang juga. Nah, bingung kan? Kok bisa berkurang padahal ditabung doang? Makanya nih ada satu faktor yang banyak orang lupa, faktor yang diam-diam mematikan, namanya inflasi. Bunga bank itu kalah sama inflasi. Contohnya, kalau dulu kamu bisa beli makanan sampai kenyang cukup 5.000 aja, sekarang 5.000 itu paling cuma bisa beli es teh manis. Artinya apa? Uang kamu itu nilainya terus turun. Walaupun sama-sama 5.000 tapi berbeda daya beli. Makanya penting banget untuk memulai yang namanya investasi atau trading. Kalau misalkan kamu bingung gimana caranya mengatur keuangan dari gaji UMR untuk bisa dapetin 1 juta pertama, boleh nih pakai aturan nabung 50-30-20. 50% buat kebutuhan, 30% buat tabungan, investasi atau trading, dan 20% buat keinginan. Tapi balik lagi, aturan 50-30-20 itu bukan aturan baku ya, harus disesuaikan dengan pengeluaran atau expense kamu. Misalkan gaji kamu itu UMR Kota Jakarta sekitar 4,6 juta dan expense kamu 50%. Itu artinya kamu punya keleluasaan sekitar 2,3 juta untuk ditabung. Taruhlah kamu berkomitmen untuk 1 juta itu ditabung per bulannya. Itu pun udah di bawah 30% kan? Pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama untuk dapetin 100 juta pertama? 9 tahun dan itu lama banget. Nah, tapi dengan trading kamu bisa loh mempersingkat waktu untuk dapat 1 juta pertama walaupun nabung cuma 1 juta per bulan aja. Pertanyaannya gimana caranya? Dengan compound interest. Jadi kamu cukup trading dan mengincar profit 5% aja per bulannya. Tanpa compound interest dengan profit 5% per bulannya, paling setahun kamu cuma bisa dapat 60% aja nih. Terus kapan bisa dapat 100 juta pertamanya? BTW, ada yang tahu nggak sih compound interest itu apa? Compound interest itu adalah bunga berbunga. Konsepnya kayak gimana? Nih kayak gini. Misalkan kamu trading, terus dapetin profit. Nah, profitnya itu nggak langsung kamu tarik, tapi kamu gunain untuk modal di trading di bulan depannya lagi. Terus kayak gitu sampai akhirnya kamu dapat keuntungan yang lebih banyak, lebih banyak lagi. Kalau balik ke angka 5%, dalam trading forex untuk ngincar profit 5% per bulan tuh bisa nggak sih? Bisa banget, asal strateginya tepat. Apalagi pergerakan pasangan mata uang dan juga komoditi itu sangat volatil. Artinya, dengan modal 1 juta dan target profit 5% per bulan, kamu bisa ngumpulin 100 juta pertama dalam waktu 3 tahun aja. Jauh lebih singkat kan daripada nabung biasa? Hemat 6 tahun loh dari yang awalnya 9 tahun. Nah, dari simulasi ini aku kasih contoh yang super minimalis banget nih, 1 juta per bulan aja. Misalkan kamu punya modal yang lebih besar 2 juta per bulan, ditambah dengan compound interest, kamu bisa dapetin 100 juta pertama dalam waktu 2 tahun aja. Jadi, semakin besar kemampuan kamu untuk menabung dan juga pemasukan kamu akan semakin cepat juga kamu bisa dapetin 100 juta yang pertama. Ya, itu kan kalau profit terus kalau loss harus gimana? Yang ketiga, consistency is the key. Sebelum kamu terjun ke dalam market, kamu udah harus siap dulu nih. Kamu udah harus bisa analisa market, punya trading plan yang matang, dan manajemen resiko. Temukanlah strategi yang probabilitas profitnya cukup baik. Kalau dari penjelasan sebelumnya sih, minimal profit 5% aja per bulan. Dan yang paling penting, konsisten. Loss itu pasti terjadi, resiko itu selalu ada. Dan mental kamu juga harus kuat. Jangan sampai baru sekali 2 kali loss, kamu langsung nyerah. Juga jangan cepat puas ketika dapat profit 1-2 kali. Yakin deh kalau kamu udah bisa konsisten mimpi untuk mengejar 100 juta pertama,
bisa tercapai. Terakhir, gimana kalau pengeluaran bulanan kamu masih cukup besar dan belum punya budget buat nabung? Bahkan untuk nabung 1 juta per bulan aja masih sulit. Aku saranin kamu bisa investasi dulu ke diri sendiri, tingkatin skill dan tingkatin pendapatan bulanan kamu sambil menunggu untuk investasi atau trading. Nah, sambil nungguin kamu ngumpulin modal, kamu juga bisa loh tingkatin skill kamu dan nguji strategi trading kamu lewat trading demo. Kalau menggunakan aplikasi MFX, kamu bisa mulai trading di 0,01 lot dengan saldo demo balance 10.000 US dollar. Kalau kamu merasa saldo demo balance terlalu besar atau terlalu kecil, sekarang kamu punya kebebasan untuk memilih 4 opsi saldo demo balance yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Oke, sekian video hari ini. Kalau kamu merasa suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Kalau punya pertanyaan, tulis di kolom komentar dan klik subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video seru berikutnya. Like Forex, semudah itu.